Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayhan Abdul Aziz dengan NIM 241910201066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi teknologi LTE dan drive test, di mana presentasi ini guna memenuhi tugas besar mata kuliah dasar sistem telekomunikasi kelas C. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu teknologi LTE, selanjutnya bagaimana cara kerja LTE, apa perbandingan LTE dengan 5G, apa itu drive test, apa tujuan drive test, dan yang terakhir, apa hal-hal yang berhubungan dengan drive test. Apa itu teknologi LTE? LTE atau mempunyai kepanjangan Long Term Evolution adalah standar nirkabel generasi keempat atau 5G yang menyediakan peningkatan kapasitas dan kecepatan jaringan untuk telepon seluler dan perangkat seluler lainnya dibandingkan dengan teknologi generasi ketiga 3G. Di sini cara kerja LTE ada lima. Yang pertama, dengan memanfaatkan frekuensi radio untuk mentransfer data secara nirkabel. Yang kedua, menggunakan OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiply Access, yaitu OFDMA ini guna untuk mengirimkan data dari stasiun pangkalan ke beberapa pengguna. Selanjutnya ada menetapkan saluran untuk setiap pengguna yang memiliki akses jaringan. Saluran ini kemudian dibagi menjadi subcarrier yang dikelompokkan bersama dalam blok sumber daya. Yang keempat, ada menggunakan arsitektur yang sederhana dan efisien. Jaringan LTE ini dilengkapi dengan fungsi kontrol tertanam yang menghilangkan kebutuhan akan mengkontrol jaringan radio. Yang terakhir, ada E-Node B, bertanggung jawab untuk berkomunikasi nirkabel antara perangkat dan jaringan LTE. Selanjutnya ada perbandingan LTE dengan 5G. LTE menggunakan spektrum frekuensi yang lebih rendah hingga menengah. Jangkauan LTE lebih luas dibandingkan 5G. LTE ideal untuk penggunaan sehari-hari. 5G menggunakan berbagai rentang spektrum. Jangkauan 5G, terutama untuk mmWave, lebih terbatas. 5G mendukung aplikasi yang lebih canggih dan lebih demanding. Apakah 5G lebih baik dari LTE? Jelas, karena 5G jauh lebih cepat daripada berbagai G sebelumnya, memiliki tingkat latensi lebih rendah dan memungkinkan lebih banyak perangkat atau pengguna untuk terhubung ke internet pada saat bersamaan. Selanjutnya ada definisi drive test. Apa itu drive test? Drive test adalah suatu metode pengujian jaringan seluler yang dilakukan dengan mengemudikan kendaraan yang dilengkapi dengan perangkat pengukur untuk mengevaluasi kualitas sinyal dan kinerja jaringan seluler di lapangan. Pada drive test LTE, Long Term Evolution, pengujian ini berfokus pada pengukuran performa jaringan LTE yang merupakan teknologi standar 4G dengan tujuan untuk memastikan cakupan, kapasitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh operator seluler di suatu area. Drive test bekerja untuk mengumpulkan data performa jaringan seluler secara langsung di lapangan dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi perangkat pengukur. Ketika kendaraan bergerak melalui area yang diuji, perangkat seperti smartphone, modem LTE, atau alat pengukur sinyal lainnya terhubung ke jaringan seluler dan mengukur berbagai parameter seperti kekuatan sinyal RSRP, kualitas sinyal SINR, kecepatan data, download atau upload, dan latensi. Kemudian selanjutnya ada tujuan drive test. Tujuan drive test ada tiga. Yang pertama, cek kualitas sinyal, evaluasi kinerja data, identifikasi masalah jaringan. Yang pertama, cek kualitas sinyal. Menilai sinyal yang diterima oleh perangkat di berbagai lokasi untuk memastikan kualitas jaringan dan sinyal di area tersebut baik, seperti SINR dan RSRP. Evaluasi kinerja data. Memastikan kecepatan unduh atau download dan unggah atau upload mencapai standar yang ditentukan oleh operator di area yang diuji. Yang ketiga, atau yang terakhir, ada identifikasi masalah jaringan.
mendeteksi adanya gangguan, hambatan, atau penurunan kualitas layanan di area tertentu. Jenis-jenis pengukuran drive test dibagi menjadi tiga. Yang pertama, idle mode. Idle mode ini merupakan pengukuran kualitas sinyal yang diterima MS atau mobil station dalam keadaan idle atau tidak melakukan call atau SMS. Biasanya mode ini dilakukan hanya untuk mengetahui sinyal strength atau kekuatan sinyal suatu area yang terindikasi low sinyal atau sinyal lemah atau no service. Yang kedua ada dedicated mode. Pengukuran kualitas sinyal diikuti dengan penduduk kanal atau long call atau short call ke destination nomor tertentu. Untuk mengukur dan mengidentifikasi kualitas voice dan data. Yang terakhir atau yang ketiga ada QoS mode. Pengukuran kualitas sinyal diikuti dengan pendudukan kanal dengan metode call setup dan call end dengan formula time atau command sequence tertentu. Selanjutnya, ada data yang didapat dari hasil drive test. Yang pertama, mengetahui informasi tentang BTS, yang mana yang menangani MS diketahui dari pilot sektor BTS, mana yang menghandle. Yang kedua, mengamati level sinyal, receiver signal, kualitas sinyal, jarak antena BTS, dan MS ketika melakukan pengukuran. Transceiver power, forward atau receiver dalam persen kualitas call. Persentase panggilan yang drop, active set, candidate set, finger information, jumlah call yang dihubungi, persentase call yang gagal, dan total call. Yang ketiga, memuat informasi tentang seat yang menangani MS atau mobil station dan seat di sekitarnya yang memiliki sinyal pilot terkuat yang memungkinkan untuk hand off. Selanjutnya ada hasil tampilan pada bentuk pengukuran. Hasil tampilan ini dibagi menjadi dua atau yang atau hasil dari pengukuran ini ada dua. Yang pertama, statistical mode, yaitu hasil pengukuran dalam bentuk statistik secara merata, sehingga tidak bisa mengetahui secara tepat posisi daerah yang mengalami masalah. Yang kedua ada trace mode, yaitu hasil pengukuran drive test bisa dilihat dalam bentuk peta, di mana pada peta tersebut diperlihatkan plot-plot jalur yang ditelusuri saat drive test, sehingga dari indikasi warna pada peta tersebut dapat diketahui daerah yang mengalami masalah. Selanjutnya ada peran antena pada drive test. Di sini saya akan menjabarkan 3 poin saja. Yang pertama, pengaruh kemiringan antena. Pengaruh kemiringan antena memainkan peran penting dalam memastikan cakupan sinyal yang merata dan kuat di area yang diuji. Dengan pengaturan tilt yang tepat, kualitas sinyal yang diterima perangkat selama drive test akan lebih stabil, sehingga menghasilkan pengukuran yang akurat mengenai performa jaringan. Yang kedua ada performa sudut kemiringan antena. Yang kedua ada pengaruh sudut kemiringan antena. Pengaturan kemiringan antena yang tepat, baik secara elektrik maupun mekanik, dapat mempengaruhi bandwidth sinyal dan kualitasnya. Kemiringan yang optimal akan meningkatkan cakupan di area yang lebih luas dan memastikan performa jaringan yang lebih baik selama drive test. Yang ketiga atau yang terakhir ada penyesuaian kemiringan antena. Penyesuaian kemiringan antena sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kualitas sinyal dan kapasitas jaringan. Penyesuaian ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor seperti kepadatan pengguna dan kondisi geografis untuk memastikan cakupan dan kualitas sinyal yang optimal. Aktivitas drive test memungkinkan operator seperti Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan H3i untuk melakukan optimasi dalam peningkatan kualitas jaringan.
Selain itu, drive testing pun dapat mensimulasikan error yang mungkin terjadi pada sisi pelanggan. Sekian, terima kasih penjelasan mengenai LTI dan drive test dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.